Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Rupiah ini akan merosot terus menerus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Nah, sekarang akan saya jelaskan secara padat untuk menjadi bahan diskusi. Pertama-tama, saya ingin mengadakan perbandingan dengan beberapa negara tetangga. Itu pun saya pilih, bukan ASEAN sembarang, saya pilih saja ya. Per 31 Desember 1970 sampai hari ini, ya, Singapura dolar 19 tahun 70 itu 1 US dollar 3 dolar. Sekarang 1,3, jadi mengalami apresiasi, mengalami penguatan 57%. Malaysia dari 3 dolar menjadi 3,93, mengalami depresiasi 31%. Lalu Thailand dari 21 menjadi 31,86, mengalami depresiasi 52%. Filipina dari 6 peso menjadi 51,9, mengalami depresiasi 756%. Indonesia 363 rupiah per US dollar. Sekarang 14.000, mengalami depresiasi 3.757%. Kalau sepanjang 48 tahun seperti ini, mengapa selanjutnya tidak, gitu kan? Nah, kalau menurut pendapat saya selanjutnya akan demikian terus. Oleh karena apa? Oleh karena masalahnya bukan hanya masalah ekonomi, tadi sudah jelas masalah ekonominya. Tetapi kok masalah ekonomi soal ekspor segala macam, kok seperti itu bagaimana? Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Nah, ini yang sempat saya pelajari, kecuali saya pelajari, saya sangat beruntung bersama-sama dengan yang pernah di pemerintahan. Karena selama saya di pemerintahan, apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya hadapi sendiri. Saya hadapi sendiri bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sekarang saya ingin mengutip beberapa hal yang ditulis oleh bukan orang sembarangan, Dr. Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat yang punya akses terhadap dokumen-dokumen otentik asli semua ya. Dia dikutip oleh macam-macam orang, saya akan menyebut 3 yang semuanya menyebut, yaitu Jeffrey Winters, Bradley Simpson sendiri yang melakukan penelitian, plus wartawan sangat terkenal John Pilger. Sejak tahun 1967